Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak Ibu di kelas 9. Kali ini Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah. Di kelas 9, pelajaran sejarah, itu kamu akan mempelajari tentang masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan sampai menjelang awal reformasi. Jadi, untuk pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah urutan materi pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kekalahan Jepang dari pihak sekutu dan adanya janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, terjadi pertemuan di Dalat. Yang ketiga adalah kronologi peristiwa menjelang proklamasi. Dalam keadaan menjelang proklamasi, itu ada 3 keadaan yang terjadi. Yang pertama, adanya perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, dan persiapan proklamasi itu sendiri. Oke, kita mulai dari peristiwa kekalahan Jepang. Jepang kalah dari sekutu diakibatkan adanya peristiwa di bom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota itu dikenal sebagai pusat kekuatan militer dan ekonomi Jepang. Kota Hiroshima dibom atom tanggal 6 Agustus tahun 45 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus tahun 45. Mari kita lihat. Ada 3 gambar di sini. Yang ini adalah keadaan kota Nagasaki saat terjadinya peristiwa bom atom tersebut. Dan yang kedua, ini adalah keadaan korban dari peristiwa tersebut. Ini korban-korban ini berada di Hiroshima. Dan dari gambar ini kamu akan lihat dampak yang sangat besar yang terjadi pada saat dibom atomnya kota Nagasaki dan Hiroshima. Bahkan kalau dilihat dari udara, kota Nagasaki dan Hiroshima ini kepulan asap akibat bom atom yang sudah dijatuhkan di kedua kota tersebut. Selanjutnya, ini adalah peristiwa pertemuan di Dalat. Dalat adalah salah satu kota di Vietnam. Vietnam merupakan pusat kekuatan militer di Asia Tenggara. Jadi ada 3 tokoh Indonesia yang dipanggil oleh Marsekal Trauci sebagai pimpinan militer di Dalat, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman. Kronologi peristiwa pertemuan di Dalat itu sendiri yaitu ketika tanggal 8 Agustus itu Soekarno dan Hatta serta Dr. Rajiman diterbangkan dari Jakarta secara rahasia supaya jangan diketahui oleh pihak sekutu. Lalu mereka transit di Singapura dan kemudian akhirnya mendarat di Vietnam. Dan kemudian mereka terbang ke kota Dalat. Dalam pertemuan itu, disitulah ada janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Marsekal Trauci kepada para pemimpin Indonesia. Tanggal 14 Agustus, Jepang mengumumkan kepada dunia bahwa mereka menyerah kalah kepada sekutu. Tanggal 15 Agustus, tokoh-tokoh Indonesia yang bertemu di Dalat dengan Marsekal Trauci kembali ke Indonesia. Di Indonesia sendiri itu terdapat perbedaan pendapat untuk proklamasi kemerdekaan, yaitu ada 2 golongan, golongan tua dengan golongan muda. Apa perbedaan pendapatnya? Pada saat Jepang mengumumkan menyerah kalah dari sekutu, saat itu terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Tokoh-tokoh muda seperti Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, Darwis, Adam Malik itu menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu segera diumumkan. Sementara tokoh tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka menunggu keputusan dari pihak sekutu sebagai pihak yang dianggap pemenang. Tapi karena ketidaksabaran para tokoh muda, maka tanggal 16 Agustus jam 3 pagi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Istilahnya mereka saat itu diculik ke Rengas Dengklok untuk merundingkan kembali persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu Soekarno dan Hatta menyetujui keinginan dari tokoh muda bahwa proklamasi harus segera diproklamasikan dalam mengambil kesempatan kekosongan pemerintahan, di mana pada saat itu Jepang sudah menyerah kalah dan pihak sekutu belum datang ke Indonesia. Tanggal 16 Agustus malam, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Pada malam itu juga diadakan rapat penyusunan teks proklamasi yang dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, yaitu seorang tokoh Jepang yang sangat mendukung terhadap upaya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan teks proklamasi sendiri itu disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Tulisan tangan yang kalau kamu lihat di literatur, yang bisa kamu lihat nanti di Google, itu tulisan tangan penulisan teks proklamasi itu masih ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di sana ada coretan-coretan untuk menyempurnakan kalimat yang lebih benar dalam pengungkapan kata-kata penyusunan teks proklamasi. Setelah teks itu disetujui oleh mereka bertiga, lalu diketik oleh Sayyidu Malik. Dan tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang mengatasnamakan pernyataan seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah kronologi dari peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Nanti di buku yang kamu pegang yang saat ini merupakan buku pelajaran kamu coba baca awal-awal pembentukan BPU, PKI, dan PPKI. Itu awal dimana setelah terjadinya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Ibu berharap kamu juga nanti bisa melihat video yang akan Ibu tampilkan di session berikutnya. Kamu boleh memberikan komentar dan memberikan tanggapan. Terima kasih kamu sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti mata pelajaran sejarah.